bertanyalah yang memang bisa dijawab. Sing gak bisa dijawab, dudu jawabannya gak ono. Pertanyaan ini salah podo karo sing sering saya sampaikan, walaupun tak balen-balen ini. Oh, iso enggak Tuhan itu membuat batu yang besar kemudian Tuhan itu tidak bisa ngangkat? Itu pertanyaannya bisa gak masuk akal. Fatal legal apa lagi? Jadi fatal cara berpikir yang salah. Kalimatnya baku benar sesuai bahasa Indonesia, tapi logika kalimat tidak ada. Logika kalimat tidak ada. Bisa Tuhan membuat batu yang besar, sesuatu yang besar yang dia sendiri tidak bisa. Itu kalimat ono subjek, predikat, objek dan sebagainya, keterangan benar, tapi kalimat itu tidak punya logika. Makanya agama itu diantara keyakinannya juga agama. Mesti para ulama, para nabi itu, terlebih Nabi Muhammad, tidak sekedar meyakinkan, tapi juga memberi alasan, argumentasi. Ini loh maksudnya, kenapa dijak sholat? Kenapa perlu percaya karo Tuhan? Ngono kan? Kenapa awake dhewe perlu gombol karo Nur Zainul? Wong api-api tak anggap wong api-api kan? Wong gelem ngaji, gelem mengintrospeksi diri kan wong api. Orang yang baik, orang yang diantaranya orang yang mau selalu mengintrospeksi dirinya untuk kebaikan. Apa kebaikan? Wah, kayak mulai cilik awake diajari kebaikan tentang apa? Nek kebaikan yang universal, nek menurut versi akidah yang kita pelajari awal-awal ini, kebaikan adalah ketika kita selalu mencintai Allah, mengingat Allah, menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kebaikan. Sampai sholat, mengingat Allah ini 10%. Sajane wis api, sik kurang 90%. Gampangannya lek sempurna 90%. Ya gak mungkin sampai sempurna, cuma 10% iso. Nah, dengan begini, dengan ngaji, dengan apa? Tibane apa sih? Nek maca Al-Fatihah ta maca apa iku banterno titik, pokoke kudu ngono awake dhewe. Jadi aja dibatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki termasuk isgek kan, sik iso dirungokno tanggoe. Jadi buka buku tutup sembahyang itu ulama itu wis ngajari dengan logika. Nah itu loh ya logis. Ono alasane, ono dalil nakli, akal, nakli ono Al-Qur'an ono hadis, dalil akli, akalia ya ngono. Makanya gak oleh menang. Bagi ulama Islam, jadi nek subhanarabbiyal a'la wa bihamdi mamane jujur aja maca. Tapi gak usah banter-banter sehingga mengaruhi dirinya sendiri. Ya kadang jenenge wong luput awake dhewe banter kebanteren muni sampai gak muni di batin. Karena gak ngerti carane apa jenenge wudu, iya kan? Sehingga nek wudu dari Pak Luman apa sini wong sikil dengan nek notok gak dosa. Diratakan airnya. Karena roh nyuntuh wong liya iso nyuntuh ketika melakukan hal sehingga Nabi menyuruh zaman Nabi menyuruh orang ini sampai sholat ulang 3 kali karena airnya tidak merata sampai kepada apa? Mata kaki. Di antaranya begitu. Jadi apa makanya perlu ngaji? Sampai masalah sekarang karena ini tak baleni terus karena masalah apa? Komunikasi kita itu sudah banyak, mau lewat YouTube, mau lewat ngaji langsung, monggo. Tapi saya sarankan ada panjenengan sing ngaji langsung ini terserah di mana saja, gitu ya. Kiai sapa wae, ustaz sapa wae, ngaji langsung ini sing iso untuk komunikasi. Itu saran saya. Sakliyane ngaji nang masjid sing senden cagak, senden tembok, senden cendelo karo ngene-ngene iki lho kadang-kadang kan akeh wae dhewe. Tapi aja diseneni kok gak apa-apa wis sapi. Cuma ono kadang wis ngono, kaya awake dhewe ngene kan ya mamane maca ayat makane kadang tak kongkon buka Al-Qur'an walaupun versi di sini sekali-kali ono ayat sing kita waca ngono lho, cek awake dhewe tahu
Saya Pak Hadi ngomong ayat yang ini, ngono lho maksudnya ngono lho ya. Jadi itu penting ngono lho. Gue nek nggak kurang paham, kita diskusikan seperti biasa. Nek kalau aku ya tak salah akan datang, nanti panjenengan ngajikan di orang lain. Saya sing ditemui siapa yang panjenengan merasa itu isok bahasa kasare isok ngurui aku isok ngaji mengajari kita, ya itu sampean tuntut untuk sampean bisa. Kalau ada kekurangan Ustadz Kiai saya selama ngaji wajar kan gak ada yang 100%. Mas gitu ya, masih Kiai Ustadz gak ada yang 100%. Ono sing 90% ya itu sing 90 itu sampean tut, sing 10% gak perlu. Nek menurut sampean sing 10% tidak cocok, gitu maksudnya. Nanti itu adabnya. Apa wujud bukan yang tadi sudah. Nah, malam ini tadi terakhir saya ulangi, kita apa? Sifat Islam. Allah itu bisa apa melakukan sesuatu atau menolak sesuatu. Kalau jenengan itu doa, Allah berhak untuk mengabulkan. Iya mengabulkan. Aku kalimat mengabulkan lagi. Mengabulkan, tapi bukan kewajiban Allah untuk mengabulkan doa saya. Tidak wajib. Karena Allah tidak dibatasi oleh sesuatu. Allah yang kita pelajari, yang saya pelajari. Kalau ada orang lain, monggo nggak apa-apa urusannya. Tapi yang Allah tidak dibatasi oleh sesuatu. Itu sifat jais. Tadi yang 20 sifat wajib, yang satu ini sifat jais. Sing gampang menurut saya kita mengabulkan atau menolak. Masih sampai dongo sak belengeri, Allah gak ngabulkan sampean, gak dosa. Enggak dosa. Bisa juga itu karena sayangnya Allah pada umatnya. Ya, ada yang tidak kita ketemu, tapi prinsipnya Allah nggak punya batas. Benar maksudnya? Allah nggak punya batas. Urusan gue ya? Hah? Urusan gue. Iya. Kadang-kadang kan Allah itu seneng umatnya, waduh bujang terus jatuh tak ada mau dicek, kan Allah harus dicek. Ya bisa, gitu. Tapi yang kita bahas ini Allah itu gak ada batas sih, menurut gak ada sih membatasi. Karepe. Kalau lah, nek awake dhewe KI baru sampean nek awake dhewe mana dituruti, baru apa yang disebutkan Pak Armadi, Allah itu memberi rahmat pada kita. Gitu ya. Kalau Allah tidak menolak, bahasa apa para ulama Asyariah, Allah itu berlaku adil. Maksudnya apa? Lah itu ulama dulu wis kan sampai seru. Apa berlaku adil? Mungkin Allah mengganti dengan yang lain. Gitu loh ya. Jadi apa yang panjenengan minta itu belum tentu diberi seperti yang panjenengan minta. Tapi Allah adil. Allah adil, mungkin Allah memberi kesehatan, minta kesehatan diberi rezeki uang, minta uang diberi rezeki putra yang baik, gak rewel, ya kan? Anak rewel, bojo rewel, yo suami ini yo rewel, itu lah yo masalah, ngono ya. Nek awake dhewe sing rewel, masalah bagi istrinya, ngono ya. Nek istrinya rewel, yo masalah bagi suaminya. Nek anake rewel, masalah wong loro. Bojo karo padha ngelu niki anake dhewe iki opo, kan ngono ya. Nah mungkin itu karena permainan itu, saya itu sering melihat begini, saya ya, nggak tahu kadang ya, ono itu ndonga masjid, usume wong lho, itu bukan mungkin begini, usume wong anu ku sik ndonga. Boleh jadi memang kan dia rela untuk meminta, benar meminta pada Allah kesungguhannya untuk itu, atau masalahnya terlalu besar. Oh enggak lho masalahnya wong gede itu iya. Mung saya ya kan, nek sampean ora duwe iki bae anu mungkin. Terus ana wong duwe anake nyapu,
yo main laki atau perempuan, yo kriminal, apa gak cenu-cenu ini ya. Masih sugi. Sampeyan iki sugi wis rezeki akeh. Sing enak iki dadi wong sugih duwe akeh, menyelesaikan masalah. Anaknya nyabu-nyabu ketangkep. Anaknya nyabu-nyabu kelompoke mati di tempat. Oh, ono cerita akeh gitu ya. Kan itu akeh iki tak rasani karo kancaku. Iku ngono areknya apa ngombe arek papan piro sing nyabu mati telu, sing siji urip. Tapi akhirnya mati karena wis rusak awake. Dan itu anak tokoh-tokoh. Tokoh tidak bisa menjamin seperti itu kan maksudnya. Saya hanya ingin menyatakan bukan berarti tokoh itu jelek, enggak. Saya ingin menjamin tidak ada. Mungkin Allah memberi dalam bentuk yang lain. Makanya bersyukurlah. Makanya Islam ngajari syukur. Iya kan untuk rezeki, oke. Kenikmatan ngono ya, syukur. Nek kena fitnah, cobaan, ngono-ngono itu mau sabar. Terus nek kemudian mendapat kita mempunyai sesuatu yang jabatan gak punya atau jabatan punya atau apa ya sembarang itu qanaah menerima apa ada. Hal itu kan diajarkan kan ngono ya. Kayak more cilik tapi kadang luput sampai dhewe iki. Masalahnya kan luput sering bergaul dengan orang, kadang gak syukur, kadang emosian, kadang gak qanaah, kadang gak qanaah. Ono padha-padha ada apa ayam goreng kayak aku gini dulu. Ono gak iso rame ya, ono gak iso rame kan gak terus ngrembelno ati, gak qanaah. Kurang menerima apa yang diberikan. Dan itu kejahatan kriminalitas batinia ya. Aku gak ngomong sing fisik yang bisa dilihat orang. Itu juga berulang. Podo ae. Wing saiki iso sabar. Meneh iso sabar. Sabar. Nah, iki Pak Toto. Mari sing sabar kari yo aku tak sabar. Meneh aku sing emosian nek dieling Pak Toto nek menurut saya kadang kita itu selalu berulang. Makanya Al-Qur'an itu kejadian orang jatuh bangun itu ya itu berulang-ulang. Karena berulang-ulang itulah makanya butuh awake dhewe orang yang mengingatkan. Nek butuh karo Tuhan, ya Allah, aku engkau ingatkan, engkau beri perlindungan lahir batin agar aku bisa tidak melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Aku tetap Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan jadikan hati kami itu bengkok. Ba'da idh hadaitana, wis ngaji enak-enak, marane waduh rek Pak Hari tak levelku, gak apa-apa. Sampai golek kiai, ustaz sing level sampean. Ngono lho maksudku. Kok wis aku wis gak ngaji dilepas. Kan eman ya. Wis ditunjukkan karo Allah dalan ngaji, jalan untuk introspeksi. Tapi gak diistiqomahi. Ditinggal. Perkara merasa boleh jadi saya kurang mendalam. Gak apa-apa. Saya tuh gak apa-apa. Tapi ngaji yo no kiai sing lebih keren, lebih ngono lho, ojo jare nek wong kerja, nah ojo metu toko pekerjaan dhisik nek durung entuk pekerjaan sing lebih baik. Itu kan logika yang wajar kan dibangun wajar. Benar sebenarnya. Tapi di dalam pekerjaan, tapi di dalam introspeksi diri ini kadang kita kurang membangun logika seperti itu. Makanya kumpul wong apik itu penting itu wis padha rone. Tapi yo sering kali blesek. Apa gak oleh awake dhewe kumpul wong elek ngopi, gak apa-apa. Asal sampean harus memperkuat diri sampean untuk tidak ikut, iya kan, terpengaruh atau bahkan sampean memberi pengaruh yang baik. Gak apa-apa karena nek sampean merasa kuat, silakan bergaul. Boleh jadi dengan itu sampean dikirim Tuhan untuk gak harus ceramah, maksudnya kan gak harus ceramah, dikirim Tuhan untuk orang itu memperhatikan sampean, mau ikut yang baik. Nah, belum tentu orang melihat saya, boleh jadi orang melihat Pak Toto itu oleh masih ini yo, tak delok yo ngaji, umpamane gitu lho. Yo ngono. Aku terus Pak Toto bukan terus aku. Terus Pak Nan
bukan. Jadi nggak masalah. Asal sampean bergaul, aja melo-melo rusak. Nek wis ditandani apa kita dandani diri kita aja sampai rusak. Nah, Allah bersifat jais ini jangan sampai kita ini punya anggapan bahwa Allah tidak mengabulkan permohonan kita, Allah tidak tahu, nggak bisa karo Gusti Allah. Makanya urip ngene iki angel, gak mungkin disampaikan kepada orang luas. Nek awake dhewe iso gantungno Gusti Allah itu dengan sangat kuat. Gantungno Gusti Allah itu butuh perjuangan. Gantungno bener. Sampai gantungno merasa uang itu bisa menyelesaikan masalah atau merasa Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Contohnya ya. Jadi contohnya kan sehingga ketika kita punya masalah ini anak duit gampang. Tapi begitu sampai dikei duit, kayak Pak Eko kan nyuntun wae kalau masalah. Duit akeh ngene ya. Apa itu bisa menyelesaikan seluruh masalahnya? Semakin duit akeh yo semakin risikonya berat besar kan gitu ya. Semakin jabatannya tinggi, risiko dan tantangannya juga semakin tinggi. Itu kadang kita lupa ketika kita masih di bawah. Enak musuh dewa iso derma sing didelok iku ngono ya bener wong jadi iso derma iso menyelesaikan masalah. Lali nek di belakangnya wong iki yo duwe masalah sing gedene sak gajah. Masuk ke agama Islam, iya kan? Cerita Rafael dan anaknya itu ya kan? Duit sami ora miliaran ya, no sepeti boki miliaran ya kan? Awake dhewe lho gak iso berpikir ono pegawai duit sampai miliar, ratusan miliar gitu ya. Sampai sakmono duit. Awake dhewe gak tahu kan duit sakmono ya. Aku gak tahu. Yang iso miliaran. Ngono ya ono kan? Kasus kan gitu ya. Yang teko asale gak dikenal wong, boleh jadi kan tidak dikenal orang Indonesia dengan Rafael ya jenenge bapak iku Rafael. Jadi wong sak dunia, wong sak Indonesia ngerti nek Rafael iku pegawai pajak di lingkungan pejabat teras gampangane ini dan kemudian seperti itu. Blak. Iya kan? Apa uang mungkin masih berarti tapi Muhammad DE saat itu bisa memilih lebih baik tidak memiliki uang 700 miliar lebih baik memiliki 1 miliar. Sing duwe uang pilihannya jadi begitu ya daripada jatuh. Nah, ketika orang seperti itu ya kan. Lah, kita ini tadi sabar syukur. Kencengi apa? Ngencengi karo ilmu tauhid. Wadaniyah kudro irodah tadi. Itu sampai pahami Allah itu Allah. Sering kita melupakan Allah bahkan dalam sholat. Fawailul lil musholli, yaitu celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholati sahun, yaitu orang yang sholat tapi lupa dalam sholatnya itu lupa. Lah awake ndak sepiro sing ngeru awake dhewe dalam sholat eling Gusti Allah 10%, 15% sing ngeru awake dhewe. Jadi itu sedilingno Al-Qur'an. Tapi bukan berarti percuma sholat aku gak mau sing tak pikiri anu ini itu lah logikal falasinya itu salah gitu ya lapo bah 10% nek si apik lakono kan gitu. Ada kebaikan di mana ada kebaikan itu mari kita lakukan. Ayo kita apa lagi Allah wujud marino zikir marino tanya jawab